Sobat Edukasi, selamat datang di EduTalk, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal dunia pendidikan. Kali ini, topik yang kita bahas adalah perlindungan hukum bagi guru, antara idealitas dan realitas. Kita tahu kan kalau guru itu punya peran besar membentuk karakter dan masa depan anak. Tapi sayangnya sekarang banyak guru yang justru merasa tidak aman saat menjalankan tugasnya, bahkan ada yang dilaporkan karena hal-hal yang masih diwajarkan. Nah, bersama saya hari ini sudah ada 3 narasumber yang mendukung pentingnya hukum untuk guru dan 2 teman dari oposisi, yaitu yang bakal kasih pandangan lain dari sisi realitas di lapangan. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama, saya mau mulai dulu ke Nabila nih. Menurut kamu, bagaimana seharusnya pelindungan hukum terhadap guru di Indonesia? Terima kasih Sita atas kesempatannya. Kalau bicara idealitas, seharusnya guru mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan kuat, baik dengan menjalankan tugas mengajar maupun dalam interaksi dengan siswa dan orang tua. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebenarnya sudah mengatur hal ini. Di pasal 39 disebutkan bahwa guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja. Artinya, negara wajib memastikan bahwa guru tidak diskriminasi ketika menjalankan fungsi pendidikan secara profesional. Lalu ada juga Permendiknas Nomor 10 Tahun 2017 yang membahas tentang perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja guru. Jadi dari sisi aturan sebenarnya sudah lengkap. Kalau kita lihat dari teori keadilan sosial John Rawls, hukum seharusnya memberi perlindungan lebih baik di pihak yang rentan. Dalam hal ini, guru termasuk kelompok yang perlu dilindungi karena mereka sering menghadapi tekanan dari siswa, orang tua, bahkan masyarakat. Oke, menarik sekali. Bagaimana dengan Pero nih? Ada yang ingin ditambahkan? Oke, kalau menurut saya sih saya setuju apa yang diomongin sama Nabila. Idealnya itu perlindungan hukum tuh nggak hanya di atas kertas doang. Guru tuh seharusnya juga punya rasa aman dalam menegakkan kayak disiplin, negurin siswa, ataupun kasih sanksi edukatif lah tanpa takut dilaporin ke pihak berwenang juga. Dan selain itu juga lembaga pendidikan kan dan dinas terkait seharusnya tuh perlu hadir juga ya, memberikan pendampingan hukum ketika ada kasus seperti ini ya. Dan jangan sampai sih guru tuh dibiarin berjuang sendirian ya di ranah hukum. Dan kalau kita lihat nih dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebenarnya tuh udah jelas ya kalau guru tuh punya berhak memperoleh perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja. Tapi dalam pelaksanaannya itu dukungan dari sekolah dan pemerintah masih belum optimal. Nah, idealnya lembaga pendidikan menyediakan mekanisme pendampingan hukum agar guru tuh nggak berjuang sendiri ketika menghadapi masalah dengan orang tua ataupun masyarakat. Selain itu juga organisasi seperti PGRI juga perlu lebih aktif memberikan advokasi supaya guru tahu hak dan langkah hukum yang bisa mereka tempuh. Nah, kalau sistem itu berjalan dengan baik nih, profesi guru tuh pasti akan lebih terlindungi dan lebih dihormati, bukan malah takuti ya oleh tekanan sosial ataupun opini publik. Kira-kira seperti itulah. Ya, baik. Terima kasih, Pero. Nah, sekarang Alin, bagaimana menurut kamu dari sudut pandang praktis di lapangan? Apakah idealitas perlindungan bagi guru ini sudah benar-benar bisa diterapkan atau tidak? Oke, baik. Terima kasih, Sita. Jadi, kalau kita bicara soal idealitas nih ya, sebenarnya posisi guru itu tuh seharusnya sangat dihormati. Karena mereka bukan cuma tenaga pengajar, tapi juga pembentuk dari karakternya bangsa. Karena itu, perlindungan hukum terhadap guru tuh harus bersifat preventif sekaligus kuratif. Preventif dalam artian sistem hukum harus mencegah potensi kriminalisasi terhadap guru. Misalnya, kayak memberikan batasan yang jelas nih antara tindakan mendidik dan tindakan kekerasan. Sedangkan kalau kuratif itu berarti pemerintah dan lembaga pendidikan wajib memberikan bantuan hukum jika guru terjerat masalah saat menjalankan tugasnya. Namun
kalau kita bicara soal di lapangan, sering banget nih pelindungan itu tuh masih bersifat administratif aja. Misalnya ketika ada kasus guru dipolisikan karena menegur siswa yang nakal, barulah muncul reaksi dari Dinas Pendidikan atau PGRI. Padahal seharusnya mekanisme perlindungannya itu sudah ada sejak awal, bukan menunggu masalah udah jadi besar atau viral tuh baru terjadi gitu. Jadi idealnya lembaga pendidikan harus punya legal team atau minimal pendamping hukum internal yang siap membantu guru jika terjadi konflik dengan orang tua atau masyarakat. Nah, ini penting supaya guru tuh merasa aman dan juga tidak tertekan saat melaksanakan proses pendidikan. Baik, sekarang saya beralih ke pihak oposisi. Ada Rizky. Nah, kalau dalam praktiknya, apakah idealitas tadi sudah berjalan dengan baik? Sayangnya belum sih. Realitanya masih banyak kasus di mana guru dikriminalisasi karena tindakan disipliner yang sebenarnya bersifat mendidik. Contohnya ya kayak ada kasus guru di Lombok pada tahun 2022 yang dilaporkan ke polisi karena hanya menegur siswanya. Masyarakat seringkali langsung menganggap guru tersebut bersalah tanpa melihat konteks sesungguhnya. Ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi guru belum efektif secara implementatif karena sering kalah oleh tekanan publik dan media sosial. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa pelindungan hukum bagi guru belum dijalankan secara efektif. Undang-undang memang ada, tapi pelaksanaannya sering terhambat karena dua hal: kurangnya pemahaman hukum di kalangan guru sendiri, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pendidik. Banyak orang tua zaman sekarang lebih cepat membawa masalah ke media sosial atau pihak berwenang tanpa mencari penyelesaian internal terlebih dahulu. Akibatnya, guru merasa tidak aman dan cenderung pasif, padahal pendidikan membutuhkan keberanian untuk menegakkan nilai dan disiplin. Jadi, bisa dibilang ada jarak besar antara idealitas dan realitas. Karena hukum belum benar-benar berpihak pada guru dalam situasi konkret di lapangan. Menarik. Jadi sebenarnya masalah bukan hanya pada hukum tertulis, tapi juga pada budaya hukum dan persepsi masyarakat ya. Asya, bagaimana pandangan kamu? Jujur kalau aku tuh setuju ya sama Rizky, karena dalam realitasnya kita tuh menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama itu dari sisi penegakan hukum. Banyak aparat yang belum memahami konteks pendidikan, sehingga kasus guru itu tuh sering diperlakukan sama seperti kasus kekerasan biasa. Padahal tuh motifnya dan tujuannya tuh berbeda. Terus yang kedua itu dari sisi kultur sosialnya nih, masyarakat kita tuh cenderung ya memandang hubungan guru dan siswa itu secara transaksional. Kalau anaknya nggak puas, guru yang disalahin. Padahal pendidikan tidak bisa selalu menyenangkan. Ada saatnya tegas, ada saatnya mendidik dengan konsekuensi. Nah, selain itu juga nih, saya tuh juga ingin menyoroti bahwa perlindungan hukum tuh bukan berarti guru tuh bebas dari tanggung jawab ya. Ada juga guru yang menyalahgunakan kewenangannya, dan itu tuh perlu disikapi tegas. Tapi yang kita sayangkan adalah ketika guru yang niatnya mendidik malah menjadi korban karena salah persepsi. Nah, kalau kita mau memperbaiki realitas ini, perlu ada sinkronisasi antara regulasi, lembaga pendidikan, dan budaya masyarakat. Guru tuh perlu dibekali pemahaman hukum. Masyarakat tuh perlu edukasi tentang peran guru, dan pemerintah tuh harus cepat tanggap dalam mendampingi setiap kasus. Gitu aja sih, Sita. Menarik sekali. Sekarang saya ingin mendorong sedikit diskusi. Nah, Nabila, bagaimana tanggapan kamu nih terhadap pernyataan bahwa hukum sudah ada, tapi tidak berjalan dengan efektif? Saya setuju sama bagian masalah utama pada law enforcement dan kesadaran publik. Tapi saya juga yakin bahwa langkah-langkah seperti pelatihan ketika profesi guru dan sosialisasi hukum pendidikan bisa memperkecil resiko kesalahpahaman. Kalau guru dibekali pemahaman hukum, mereka bisa lebih percaya diri dan hati-hati dalam bertindak. Oke, saya ingin nambahin juga nih, dan seharusnya tuh ada peran kuat juga dari organisasi profesi seperti PGRI dalam pendidik guru secara hukum.
Karena gak semua guru tuh paham gimana cara ngelapor ataupun minta bantuan ketika ngalamin tekanan dari pihak luar. Tapi yang sering dilupakan adalah akuntabilitas guru. Tidak semua tindakan guru bisa dianggap pendidikan loh. Ada juga kasus kekerasan yang benar-benar melanggar etika. Jadi, perlindungan hukum tidak boleh jadi tameng untuk penyimpangan. Itu benar sih, Rizky. Tapi di sini pentingnya itu kejelasan batas antara tindakan mendidik dan kekerasan. Jadi kita tuh butuh pedoman yang jelas, biar guru tuh tahu nih mana garis batasnya. Karena selama menurut saya nih ya, karena selama pedoman itu belum sama sekali kuat, kesalahpahaman itu bakal terus terjadi. Jadi saya rasa juga perlu pendidikan hukum untuk masyarakat, bukan cuma guru, karena banyak juga orang tua yang tidak memahami sama sekali bahwa guru tuh punya tanggung jawab mendidik, bukan hanya mengajar. Gitu. Oke, bagus banget ya tadi dari semua opini dan pandangan penulis kita hari ini, mulai dari sisi idealitas yang disampaikan Nabila, Pero, dan Alin, sampai ke realitas lapangan yang dijelaskan Rizky dan Asya. Diskusinya juga seru banget dan membuka banyak perspektif baru tentang pentingnya pelindungan hukum bagi guru. Kalau boleh disimpulkan sedikit, kita semua sepakat bahwa perlindungan hukum bagi guru sebenarnya sudah memiliki dasar yang kuat dalam undang-undang. Tapi tantangan utamanya justru ada di pelaksanaannya. Bagaimana agar hukum itu benar-benar berpihak, memberi rasa aman, dan tidak sekedar formalitas saja. Guru membutuhkan perlindungan bukan untuk kebal hukum, tapi agar bisa mendidik dengan tenang dan profesional. Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih memahami konteks pendidikan sebagai proses yang kadang melibatkan ketegasan, bukan kekerasan. Nah, oke, Sobat EduTalk, kita sudah sampai di akhir episode hari ini. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa pelindungan hukum bagi guru itu nggak cuma soal aturan, tapi juga soal kesadaran, dukungan, dan penerapannya di dunia nyata. Idealnya, guru bisa bekerja dengan aman dan dihormati. Tapi kenyataannya masih banyak tantangan yang harus diselesaikan secara bersama. Semoga obrolan hari ini bisa jadi bahan refleksi bagi kita semua, supaya dunia pendidikan kita bisa makin adil dan manusiawi. Terima kasih juga untuk semua narasumber dan Sobat EduTalk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari EduTalk. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan terus jadi bagian dari perubahan positif. Terima kasih.